Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya yang diberkati, disayang, kita dihargai, kita mulia di hadapan Tuhan Yesus. Karena Bapa kita luar biasa, Yesus luar biasa, Dia dahsyat, Dia ajaib, Dia mulia, agung, maha kudus, maha segala-galanya, dan penuh dengan cinta kasih. Terbukti nyata kita senantiasa dipelihara sama Tuhan. Kita bebas bisa memasuki hari yang ketiga di bulan yang ke-11. Bulan depan ada bulan yang terakhir tahun 2023. Mari kita merenung apa yang sudah kita kerjakan buat Tuhan selama ini. Apakah sudah cukup? Saya katakan belum, gak ada apa-apanya Tuhan. Oleh karena itu mari kita makin hari makin mencinta Tuhan. Makin hari makin melangkah dengan pasti bersama dengan Tuhan. Lakukan semua sesuai dengan firman Tuhan. Puji Tuhan, pada malam hari kita akan baca Injil Matius. Setiap malam kita baca perjanjian baru. Kalau tadi pagi kita sudah baca kitab Kejadian, rutin Bapak Ibu ya. Puji Tuhan, sudah kedua kalinya kita baca Alkitab. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu sudah tamat, saudara. Ini anugerah Tuhan. Ini semua bukti kasih karunia Tuhan yang nyata. Biar makin hari kita mau cinta Tuhan. Nanti kita baca Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12 tentang kelahiran Yesus. Yesus dilahirkan di Bethlehem. Yesus adalah seorang pemimpin. Dan pada waktu Majus, 3 orang Majus datang kepada Yesus. Dia masuk ke dalam rumah. Dia melihat anak itu, dia sujud menyembah dan membuka tempat harta dan mempersembahkan emas, kemenyan dan mur. Oh, luar biasa. Nanti kita mau bahas. Ada 7 poin yang saya sampaikan di dalam ayat ini 1 sampai 12. Supaya kita makin hari mau cinta Tuhan. Saya Pastor Yakub Rahmat, saya akan menyanyikan sebuah pujian. Mari masuk, mari masuk. Masuk dalam hatiku ya Yesus. Come into my heart. Come in and stay into my life. Amin. Mari masuk, haleluya. Mari masuk, masuk hatiku ya Tuhan Yesus. Datang sekarang, datang dan tinggal. Masuklah Tuhanku Yesus dalam hidupku. Amin, haleluya. Come into my heart. Come into my heart. Come into my heart, Lord Jesus. Come in and stay. Come in, all fill in my heart. In your word, the Lord of Jesus. Isi hatiku dengan firman-Mu Tuhan. Fill in my heart. Isi hatiku. Fill in my heart. Fill in with the word of God. Come in and fill in the word of God and the Holy Spirit into my life. Isi hatiku dengan firman-Mu. Isi hatiku, amin. Isi hatiku dengan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Isi hidupku, pimpinlah hidupku dengan kuasa Roh Kudus dan firman Tuhan. Amin, haleluya. Dalam Wahyu pasal 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang
yang mendengar suaraku dan membukakan pintu. Aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Amin, haleluya. Mari masuk, memerintah dalam hidupku, berdaulat berkuasa, berdaulat berkuasa dalam hidupku Bapa. Ubahkanlah hatiku, sucikanlah tubuh jiwa rohku Bapa. Kuasailah hidupku ya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya bola kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sucikanlah mulutku Bapa, sucikanlah hatiku dan pikiranku. Sebentar malam ini kami membaca firman-Mu, sumber kebenaran. Tuntunlah hidupku, Roh Kudus ajar dan ingatkan aku Bapa, untuk kami selalu berjalan dalam terang firman-Mu. Ampunilah semua dosaku, ampunilah semua salahku, bawa aku dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami percaya malam hari dan malam yang diberkati Tuhan Yesus. Tiap hari, setiap saat hidupku melangkah bersama dengan Tuhan. Bawa aku di dalam kebenaran firman-Mu, sampai suatu hari kelak kami berjumpa dengan Bapa Tuhan Yesus yang sangat kucintai. Terima kasih Bapa. Sebentar kami baca firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam damai sejahtera dan selamat malam. Dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua ya. Jadi sebelum kita berbangun tidur, Bapak Ibu yang sangat saya kasihi ya, dan Tuhan Yesus cinta Bapak Ibu Saudara semua bersama saya dicinta sama Tuhan. Puji Tuhan. Kalau saat ini kita sudah bulan November, sudah mendekati hari Natal ya. Jadi saya percaya biasanya kalau tahun-tahun sebelumnya saya suka lihat ya di toko-toko atau di mall ya, kalau sudah bulan November ini sudah banyak lagu-lagu Natal atau ada pohon-pohon Natal ya. Bulan November, bulan Desember sampai Januari, oh kita merasakan sukacita karena dunia gempar karena adanya Yesus. Karena dunia adalah ciptaan Tuhan ya. Dia yang ciptakan segala-galanya dan kita adalah ciptaan Tuhan. Mari kita mau cinta Tuhan, karena janji Tuhan tadi berkata dalam Wahyu pasal 3:20, lihat aku berdiri di muka pintu. Pintu apa saudara? Pintu hati kita. Kita buka hati kita. Dan Tuhan mengetuk. Mengetuk dengan apa? Firman dan Roh Kudus selalu bicara dalam kehidupan kita. Jikalau ada orang mendengar suaraku dan buka pintu, mari kita adalah orang yang buka pintu Tuhan Yesus. Please come Jesus into my life, into my heart. Datang Tuhan, berkuasa dalam hidupku, berdaulat dalam hidupku. Kata firman Tuhan, aku akan masuk mendapatkan. Amin. Tuhan masuk dalam kehidupan kita dan kita dipegang sama Tuhan Yesus. Mendapatkan yang dengan Dia, dengan kita, dan Ia bersama dengan aku. Amin. Kita bersama dengan Yesus. Kalau bersama dengan Yesus, amin saudara. Lihat Sadrak Mesak Abednego.
Biarpun dimasukkan di dalam dapur api 7 kali panas oleh Raja Nebukadnezar. Kalau di luar Yesus mati sudah, hangus, hancur sudah di luar Yesus. Kata firman Tuhan dalam Yohanes 15 ayat 6, di luar aku, ya, di ayat 5 dan 6. Ya, kalau di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa, di ayat yang kelima. Dan yang keenam, kalau kita tidak ada di dalam pokok anggur, kita akan dilempar keluar, akan dibakar sudah. Habis kita hancur. Di luar Yesus tidak ada hidup yang kekal. Di luar Yesus berarti nama kita tidak terdaftar di dalam kitab kehidupan. Itu di luar Yesus. Tapi kita adalah anak-anak yang dicinta sama Tuhan. Saya yakin nama kita terdaftar dalam kitab kehidupan. Ini menjadi kerinduan saudara. Supaya Bapak Ibu, nama kita pastikan bahwa nama kita ada di dalam kitab kehidupan. Sehingga nanti kalau Yesus datang dan segala kemuliaannya, beribu-ribu malaikat Tuhan, ya, beribu-ribu orang kudusnya Tuhan, nama kita dipanggil, pastikan nama kita ada. Amin, haleluya. Oleh itu mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita buka hati kita untuk Tuhan Yesus. Kita tempatkan Tuhan Yesus di atas segala. Oh puji Tuhan, senang sekali kita di bulan November, bulan Desember, karena nanti kita akan sama-sama menikmati merayakan hari ibadah Natal, saudara ya. Di gereja kami selalu saya adakan Natal 2 hari, 25, 26 Desember. So. Ya, tanggal 25 adalah ibadah Natal. Tanggal 26 perayaan Natal. Ibadah berarti ada perjamuan kudus. Dan perayaan Natal disertai anak sekolah minggu. Ya, ibadah umum. Ya, semua bisa hadir memuji akan Tuhan, memuliakan Tuhan. Buatlah Tuhan Yesus senang. Selagi kita hidup diberikan kesempatan untuk membuat Tuhan senang, mari buatlah Tuhan Yesus senang. Ya, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Hidup kita menjadi perkenanan Tuhan. Itu menjadi kerinduan kita. Hiduplah yang berkenan di hati Tuhan. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Ada tujuh hal penting yang saya sudah berdoa kepada Tuhan untuk disampaikan kepada Bapak Ibu. Mari saya mau baca demikian firman Tuhan dari ayat 1 sampai 12. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Amin. Yang pertama, lihat. Sudah Yesus dilahirkan di Bethlehem. Bethlehem itu artinya roti kehidupan. Rumah roti. Bethlehem, the house of bread. Rumah roti. Kenapa kau lahir di Bethlehem, Yesus? Kenapa tidak lahir di Yerusalem? Atau tidak lahir di Samaria? Ya, atau tidak lahir di tempat yang lain, saudara. Tapi lahirnya di Bethlehem. Karena Bethlehem artinya the house of bread, rumah roti. Karena apa? Yesus adalah roti kehidupan. Harus sinkron, selaras. Karena Tuhan itu ajaib. Dia luar biasa. Dan ternyata kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 6 ayat 35, saya katakan Yesus adalah roti kehidupan. Makanya lahir di Bethlehem. Karena Bethlehem artinya rumah roti. Karena Yesus adalah roti kehidupan. Yohanes 6 ayat 35 demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Amin. Yesus adalah roti kehidupan. Mari. Roti kehidupan adalah firman Tuhan. Matius 4 ayat 4 dikatakan, manusia bukan hidup karena makanan roti jasmani, tapi hidup karena firman Tuhan. Oleh itu yang pertama, mari kita buka hati kita seperti dalam pujian tadi. Mari masuk. Kita isi hati kita dengan firman Allah. Yesus mau supaya Yesus bertata di dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan katakan dalam Matius 8 ayat 20, saudara. Banyak orang itu memberikan tempat buat burung, serigala, tapi tidak menempatkan Yesus sebagai kepala. Matius 8 ayat 20. Yesus berkata kepadanya, serigala punya liang dan burung punya sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Amin. Mari, biar di suasana Natal ini, membuka hati kita, tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Tempatkan Tuhan Yesus bertata di dalam kehidupan kita, yaitu cintailah firman Tuhan. Rajin baca Alkitab Bapak Ibu, ya, bersama saya. Rajin baca Alkitab, dan kita mau cinta Yesus, dan kita menjadi pelaku firman Tuhan, dan Tuhan bertakhta di dalam kehidupan kita. Kalau Yesus berkuasa di dalam kehidupan kita, oh janji Tuhan, ya, luar biasa. Yesus tempatkan sebagai kepala, dan janji Tuhan, Tuhan akan selalu bersama dengan kita. Kalau Tuhan bersama kita, Tuhan akan membawa kita sampai ke surga. Berikutnya lihat di sini. Ayat kedua. Dan bertanya di manakah dia Raja Yahudi
yang baru lahirkan itu. Kami telah melihat bintang di timur dan kami datang untuk menyembah Dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejut beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkan semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mesias, saudara, ini ya. Mesias itu dalam bahasa Ibrani Masyah. Dan artinya yang diurapi sama Tuhan. Yang diurapi. Dan ternyata memang cocok. Lahirnya dari Roh Kudus. Dan penuh dengan kuasa Roh Kudus. Karena dia ada Roh Kudus, sama, saudara. Ya, Yesus punya Roh Kudus. Dan Roh Yesus, Roh Kudus berkuasa. Maka Tuhan berjanji dalam Yohanes 14. Tuhan kan kirim minta kepada Bapa supaya Roh penolong, Roh Kudus, Roh penghibur, Roh damai sejahtera akan turun menyertai kita. Maka pentingnya di sini kita minta yang kedua, Roh Kudus minta. Jadi yang pertama, mari kita senantiasa diisi dengan firman Tuhan. Lahir di Bethlehem. Bethlehem arti Roma, roti. Dan Yesus adalah roti kehidupan. Cintailah firman Tuhan. Hiduplah di dalam firman Tuhan. Dan yang kedua, Mesias yang diurapi. Itu menjadi urapi Roh Kudus. Dan kedua, kita minta Roh Kudus berkuasa di dalam kehidupan kita. Tanpa Roh Kudus, kita akan sesat, saudara. Tapi kalau Roh Kudus bersama kita, Roh Kudus akan membawa kita masuk di dalam kerajaan kekal surga berselama-lamanya. Terus berikutnya, ayat ke-6. Dan kau Bethlehem di tanah Yehuda, engkau sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka memerintah Yehuda. Karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalikan umatku di Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidiki dengan sama hal mengenai anak itu, dan sesudah itu kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Ini penuh kepalsuan Raja Herodes, ya. Dia minta kepada orang Majus, oke, silakan tengok itu raja itu. Tapi dalam hati orang Herodes jahat. Dia nanti kalau sudah ketemu, suruh lapor ke dia kan, supaya aku dapat menyembah, pura-pura menyembah. Padahal nanti kalau kita baca di berikutnya, Raja harus membunuh semua anak-anak. Tipu muslim. Oleh karena itu, mari saudara, kehidupan kita sebagai orang Kristen, jangan ikutin daging. Jangan ikutin suara manusia. Ikuti firman Tuhan, ya. Karena banyak saat ini menjadi orang Kristen, banyak godaan-godaan di luar. Jangan ke gereja, jangan berdoa, pura-pura, ayo ikut rekreasi. Pokoknya ikutin daging, ikutin manusia. Sesat, saudara. Tapi untung dalam Majus ini tidak ikutin kata Herodes. Tidak ikutin Raja Herodes agung nih, saudara. Tidak ikuti. Coba kita baca berikutnya, saudara. Ayat ke-9. Setelah mendengar kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu. Medali mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacita mereka. Ayat yang ke-11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ayat 12 yang terakhir. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca. Puji Tuhan tentang kelahiran Yesus. Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Mari, ada 5 hal lagi yang saya mau, tadi saya janji ada 7. Yang pertama, mari kita ikuti firman Tuhan. Yesus lahir di Bethlehem. Yesus adalah roti kehidupan. Kepada kita cinta firman Tuhan. Dan yang kedua, arti Masia, Roh Kudus. Biar Roh Kudus, Masia yang diurapi, dan urapan Roh Kudus akan turun menyertai kita. Kita minta pimpinan Roh Kudus, supaya Roh Kudus akan tuntun kita, supaya kita tidak melangkah yang salah, tidak jalan yang sesat. Ini buktinya. Roh Kudus melangkah orang Majus, tidak ikutin Herodes, tapi dia melangkah berjalan-jalan yang lain. Berarti seringkali dalam kehidupan kita, jangan pernah dengerin suara orang, tapi dengerin suara Roh Kudus. Karena Roh Kudus bicara ini. Ya, coba saudara baca ayat 12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, saya yakin Roh Kudus, supaya jangan kembali kepada dunia, jangan kembali kepada manusia, tapi kembali kepada jalan lain, jalan Yesus. Memang jalan ke surga, jalan beda, saudara. Jalanku menuju ke surga, jalan kita beda. Bukan jalan dunia ini, tapi jalan kita ke surga. Dan yang keempat, saudara, ya, 4, 5, 6, ada 7 poin.
Ada 4 hal. Ada di ayat 11. Dikatakan di sini, maka masuklah mereka dalam rumah itu dan melihat anak itu masuk ke rumah, berjumpa anak itu. Artinya membangun persekutuan dengan Tuhan. Mari yang keempat, kita membangun persekutuan dengan Tuhan. Kalau membangun persekutuan dengan Tuhan, kita berjumpa dengan Yesus. Dan kalau berjumpa dengan Yesus, yang kelima, mari kita mau menyembah kepada Tuhan. Yang keenam, kita buka harta kita. Harta apa? Hati kita. Kita menyembah kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita. Dan yang terakhir 7, saudara, dipersembahkan apa? Emas, kemenyan, dan mur. Tubuh, jiwa, roh kita. Emas bicara hati kita. Kemenyan bicara jiwa kita. Mur bicara tubuh kita. Mari tubuh jiwa kita persembahkan Tuhan. Karena Tuhan berkata dalam 1 Korintus 6 ayat 20. Kita sudah dibeli dengan harga tunai. Muliakan Allah dengan tubuh kita. Muliakan dengan pikiran kita. Kata Kolose pasal 3:2. Pikirkan perkara di atas. Dan hati kita diisi dengan firman Tuhan. Mari hati kita, tubuh jiwa kita. Supaya nanti ke dalam 1 Tesalonika 5:23. Supaya terpelihara sempurna. Tubuh jiwa roh kita tidak bercacat celah. Kalau kita andalkan firman Allah. Dan minta Roh Kudus. Dan ketiga, jangan ikutin daging. Jangan ikutin suara Herodes. Tapi pimpinan Roh Kudus menuntun kita. Supaya kita melangkah di jalan yang benar. Jalan menuju surga. Dan yang keempat, mari kita buka hati kita. Masuk bersekutu dengan Tuhan. Dan bersekutu dengan Tuhan akan berjumpa dengan Yesus. Dan kelima, kita menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan. Seperti pada malam kita menyembah Tuhan. Tempatkan Tuhan di atas segala galanya. Dan buka tempat harta. Buka hati kita. Untuk Tuhan Yesus. Dan yang ketujuh, yang terakhir, mari kita serahkan hidup kita, tubuh jiwa kita ke dalam tangan Tuhan. Sampai suatu hari kelak kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan ajaib, Dia cinta kita semua. Biar hari demi hari kita melangkah bersama dengan Tuhan. Katakanlah dengan pujian ini, mari masuk, amin, haleluya. Mari masuk, haleluya. Masuk hatiku, haleluya. Ya Tuhan Yesus, haleluya. Datang sekarang, haleluya. Datang tinggal. Datanglah ya Tuhan Yesus. Aku cinta firman dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam. Mari kita utamakan Tuhan Yesus. Tempatkan Tuhan, firman dan Roh Kudus kan tuntun kehidupan kita. Dan kita serahkan hidup kita, tubuh jiwa roh kita. Kita persembahkan untuk Tuhan. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan bersama kita, Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.